Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, nama Lutfi Agizal beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan lantaran kontroversi kalimat anjay yang ia sebutkan menghebohkan satu Indonesia karena dinilai merusak generasi bangsa. Namun kini Lutfi berhasil membuktikan kepiawaiannya sebagai presenter sebuah acara televisi yang hadir menyapa pemirsanya setiap pagi lewat acara Morning Update. Sempat berpacaran dengan anak pedangdut Iis Dahlia, Salsabila Juwita selama 5 tahun, namun berujung kandas, pria kelahiran Semarang ini pun tak mau lagi menyia-nyiakan waktunya demi menjadi budak cinta. Lutfi pun nekat mempersunting pujian hatinya yang baru saja ia kenal 3 bulan lalu bernama Nadia Indri. Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari artis Lutfi Agizal dengan selebgram Nadia Indri dalam Love Story Special Valentine. Viewers, di episode spesial Valentine kali ini kita akan melihat kemesraan pasangan pengantin baru Lutfi Agizal dengan sang istri Nadia Indri. Rencananya di momen spesial ini, sang istri tercinta akan memberikan surprise untuk sang suami yang tengah melakukan taping program televisi di bilangan Kebon Siri, Jakarta. Langsung saja yuk viewers, kita intip bagaimana suasana surprise-nya tersebut. Hai viewers Love Story, kenalin aku Nadia Indri, istri dari Lutfi Agizal. Jadi hari ini aku mau surprisein suami aku, Mas Lutfi, karena ini berhubung Valentine Day. Kalau misalnya cowok yang surprisein cewek, sekarang cewek yang surprisein cowok nggak apa-apa, karena kan bucin sama suami sendiri nggak apa-apa. Jadi di sini aku mau langsung surprise Mas Lutfi. Ini aku ada bawa bunga, ada coklat, ada cake juga. Jadi langsung aja yuk kita surprisein Mas Lutfi. Dan saya Haifa di Morning Update. Ada apa di hari ini? Nah viewers, jadi aku lagi nungguin Mas Lutfi yang lagi syuting di sana. Ini aku udah nyiapin coklat, bunga, sama kue. Nanti aku langsung kasih surprise kalau misalnya Mas Lutfi udah selesai. Jadi Mas Lutfi itu lagi syuting acara Morning Update yang tayang di iNews jam 7 pagi. Kamu tuh gak punya tes, Haifa. Jangan ditancap-tancapin, nanti jadi jelek. Natural itu malah bagus dari Natural bagus. lebih aman di alami ya. Terima kasih. Ayah, Happy Valentine Day. Baru mau gue siapin bunga loh. Ini aku udah kasih. Harusnya ayah yang kasih Valentine buat bunda. Iya, habis ini berarti pembalasan buat bunda ya? Iya, nanti aku kasih bunga dolar lagi. Oke. Tapi satu aja ya. Dikit banget Ya, nih, ada wah. coklat, ada Wah, terima kasih. bunga. Guys, dan ada sorry ya guys ya. cake. Oh gitu. Lagi romantis-romantisnya. Makanya buruan cepet nikah. Yeay. Ya sudah ya, kita aja yuk. Kayak enak, banyak jomblo. Oke. Ya. Wah sayang, kamu sampai harus ngasih kayak gini di hari Valentine ini, kan harusnya aku yang nyiapin sayang. Iya, tapi kan nggak apa-apa sekali-sekali bucin sama suami. Wah asik ya, kali-kali bucin sama suami. Biasanya bucinnya sama pacar. Makasih ya sayang ya. Sama-sama. Nih, gimana kalau kamu cobain cake dari aku?
Wah, gimana guys? Ini menurut gua sih kebalik ya. Harusnya gua yang lakuin ini ke istri gua. Tapi karena punya istri yang luar biasa, pengertian, sibuknya suami. Ada tulisannya Oh my Happy God. Valentine. Sedih tau. Gimana sayang? Rasanya anjay ya nih. Kasih sayang. Sama-sama. Jadi alhamdulillah banget ini kalau kata orang Valentine adalah hari kasih sayang atau gift apa ya, gift Valentine Days yang terbaik adalah hari ini menurut aku, karena disurprisein sama istri sendiri, terus dikasih hadiah sama Allah. Lagi ada calon anak gua nih, luar biasa banget. Valentine pertama kali setelah menikah hadiahnya paling komplit. Dulu waktu sama mantan monyet-monyetan gitu kan, cinta monyet ya kan, itu cuma dikasih silver tea, cuma dikasih coklat, cuma dikasih apa ya, bunga buket gitu, atau Kamu yang ngasih apa kamu yang kasih? Kamu yang ngasih. ya, tapi aku pernah dikasih juga sih, tapi waktu masih SMP, soalnya aku dulu banyak yang naksir. Sombong. Iya gitu, tapi ini luar biasa, so surprise for me. Thank you so much my love, semoga kamu terus sayang sama aku. Iya dong, pastinya. Selamanya. Usai sang istri memberikan surprise, di sela-sela aktivitasnya, Lutfi dan Nadia menyempatkan cerita, berbincang dengan tim Love Story, dan berikut awal mula perkenalan keduanya. Jadi ada sosok wanita yang sok perhatian sama gue lewat DM. Wah, aku ngelihat perjuanganmu dibully satu Indonesia, tapi kamu tetap tegar, semangat ya. Walaupun banyak orang yang tidak mendukungmu, tapi suatu saat pasti kamu akan menemukan wanita yang mendukungmu. Gue tanya dong, gue jawab, siapa emangnya? Ya pasti Allah akan turunkan jodoh untukmu. Nggak taunya dia. itu ada di DM sampai sekarang, cuman kita belum berani ngasih kemana-mana ya sayang. Nanti aja deh, kita tanya anak kita dulu, boleh nggak ya? Unik, satu kata ini cukup menjelaskan keunikan pertemuan mereka. Tidak pernah bertemu, tidak pernah saling mengenal, namun sinyal-sinyal asmara terjadi secara cepat dan mengalir bagai air. Nggak kenal, jadi literally kita sama-sama nggak kenal. Dia habis putus dari mantannya yang Ustadz itu, terus ya parah. Mantan aku banyak. Terus Kamu juga habis sama mantan kamu iya, yang kamu diputusin itu. iya. Terus ya radar jomblo. Ternyata radar jomblo itu nggak cuma dari laki-laki, dari cewek juga bisa. Nah itu terjadi di Nadia. Flirting lah, ngechat di DM. Tapi ngechat di DM, tapi tujuannya untuk motivasi yang keadaan waktu itu ya. Terus lah kok momennya pas ya kan. Terus ternyata aku konten sama ada namanya Jessica V, mantannya Chan Kelvin. Kita kalau lagi konten YouTube, dia ikut ternyata. Dia ikut. Aku yang ada di DM waktu itu. Hah? Oh iya gitu. Ketemu langsung. Jadi bener-bener dari yang nggak kenal, di chat di Instagram, terus ketemu langsung. Ya udah, jalan. Dan ini nggak nyangka banget. Really aku hubungan pacaran sama dia nggak nyangka banget. Yang aku kira dulu jodohku adalah mantan aku, dan dia juga berpikiran jodoh dia adalah mantan dia, ternyata malah sama aku. Dan datangnya di saat gue lagi ngedown menjadi sosok laki-laki yang bucin lah. Nangis di saat diputusin cewek itu buat aku titik terendah laki-laki menurutku ya. Nah dia datang memberikan semangat gitu. Pasca saling mengenal di sosial media, baik Lutfi dan Nadia belum memutuskan bertemu secara langsung. Barulah di saat momen yang tak terduga akhirnya bertemu. Salting. Iya sih, kita sama-sama Salting banget, karena gimana sih kita flirting sama cewek yang di DM, sama dari cowok yang di DM, dari gitu. sosmed, Terus tiba-tiba ketemu. dan literally Kayak malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing gitu.
ya proses ya. Akhirnya kita proses, kita jalan 1,5 bulan, kita kenal sama orang tuanya. Di saat aku mulai pacaran sama dia, aku langsung bilang, aku udah nggak butuh pacaran. Aku sudah capek pacaran 5 tahun, umur aku udah 26, mau 27 mau nikah. It's my dream. Jadi sebelum Aris sama Kinan bilang, it's my dream mas, itu gue udah ngomong dulu sama dia. It's my dream nikah di usia 27 tahun. Ya udah, dia mau nikah ternyata jalan. Nyaman, itulah yang dirasakan Nadia saat mengenal sosok sang kekasih. Meski pertemuannya terbilang sangat singkat, sejak mengenal Lutfi, Nadia sudah merasakan kenyamanan saat di dekatnya. Aku udah kenal orang lama bertahun-tahun juga, malah nggak jadi. Siapa tahu kalau misalnya sama orang yang baru kenal bisa jadi, dan aku ngerasa juga satu circle, satu frekuensi juga, nyambung lah. Karena kan kita kan cari kenyamanan ya. Kalau aku sih ya, kalau aku tipe wanita yang cari kenyamanan, bukan cari yang orang kan biasanya cari harta lah atau fisik lah. Tapi kalau aku lebih nyaman sih, karena kan kalau misalnya harta itu bisa habis ya. Karena kan kita hidup sama pasangan kita tuh seumur hidup, berarti cari yang nyaman, yang ngobrol nyambung, kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa nyaman aja kalau sama Mas Lutfi gitu loh. Harta itu hanyalah alat untuk kebahagiaan, tapi nyaman itu adalah kunci utama bahagia. What's Lutfi Agizal? Itu cara gua ngelumpuhin hati wanita. Mau cari laki-laki yang berharta, itu hanya alat untuk membahagiakan, gitu. Iya, hanya untuk alat. Tapi kalau kita tidak pernah nyaman, mau alatnya sekeren apapun, mau mobilnya Rolls Royce, mau apa, nyaman itu nggak ada, percuma bahagia. Aku langsung bilang aku pengen ketemu orang tuanya dia. Kebetulan kan orang tuanya dinas di Samarinda. Waktu itu masih Samarinda ya, Bu. Kita langsung udah beli tiket ke Samarinda, mau bareng tiket pesawatnya bareng, berangkat bareng atau mau sendiri-sendiri duluan nggak apa-apa. Ya udah kita akhirnya pergi sama adiknya dia ke Samarinda, nyamperin. Aku bilang, Om, ini jasa aku, ini pekerjaan aku, ini tabungan aku, ini sifat aku, ini karakter aku, dan ini tujuan aku, menikah. Saya laki-laki, Om laki-laki, bolehkah saya Boleh ngajak apa nih? hubungan serius anaknya Om? Tapi inilah saya, yang apa adanya. Meski Lutfi Agizal sempat menghebohkan dunia hiburan tanah air dan viral hingga memiliki banyak haters, tak membuat Nadia dan keluarga mundur mengenal sosok pria yang satu ini. Awalnya sih keluarga aku nih, adik aku kan pasti umuran milenial kan. Kalau nih kayak kenal nih orang, aku nggak ngasih tahu kalau misalnya Mas Lutfi gitu kan, masih dirahasiain lah namanya siapa. Ya udah ajak ke Sentul makan gitu kan. Terus kok kayak adikku kayak kenal nih orang terkenal gitu lagi sosmed. Ternyata adiknya dia yang salah satu yang nge-report Instagram gua. Adikku 2 cowok, keduanya nge-report Instagram dia karena ikut netizen lah, gimana sih dia kan hatersnya banyak kan, ternyata nge-report juga. Tantenya juga. Tante aku juga hatersnya Mas Lutfi karena kan sempat singgungan sama yang itu. Ya itulah, kubu sebelah. Iya, terus habis itu adik aku nyampein ke orang tuaku, ini kayaknya YouTuber deh mah, YouTuber katanya kan, dia terkenal tahu katanya. Terus pas kita lagi makan, tiba-tiba ada kayak mbak-mbak minta foto bareng sama dia. Kaget dong orang tuaku, ini orang siapa sih yang diminta foto gitu loh. Jadi orang tua nggak tahu sama sekali, dan aku nggak bilang kalau Mas Lutfi itu apa pekerjaannya, siapa dia. Terus habis itu, iya pas pertama kali ketemu, terus pas udah tahu ternyata satu kantor papaku tahu dia. Pas waktu ke Kalimantan pada foto bareng itu, ya udah sih kayak yang penting akunya bahagia, ya udah. Jika sudah jodoh, memang selalu ada saja jalannya. Tak butuh waktu berlama-lama, keduanya akhirnya mantap mengikrarkan janji suci pernikahan, tepat di tanggal 9 Oktober 2021. Tanggalnya sih kebetulan 9/10/2021 adalah tangga untuk selalu naik. 9, kenal dulu dikit, naik 10, terus langsung lompat jauh gitu harapan kita ya sayang ya. Pernikahan kita lakukan di Hotel Aston di Jakarta Selatan tanggal 9 bulan 10 2021. Itu konsepnya Holy White. Yes. Itu yang resepsi, tapi kalau yang akad itu konsepnya Kalimantan. Ya, adat Banjar ya.
tradisional? Karena saya kan Jawa ya, jadi kalau Jawa itu laki-laki menikah bukan di kota asalnya. Adat Jawa lebih baik di kota asalnya bikin lagi kayak gitu. Ya udah ngikutin budaya. Sebenarnya deg-degan juga pada saat itu Nadia lagi hamil, terus harus secapek itu kan kita persiapan dari Jakarta ke Semarang. Berpikir kalau ini rawan nggak ya buat kehamilannya dia. Sempat hampir mau batal, cuman karena mama bilang jangan dong, ini kan adat, kita kan ya menghargai adat lah. Sekalian kita umumin aja sekalian di situ kalau Nadia hamil untuk keluarga saudara-saudara. Resepsi itu bulan Desember. Resepsi Desember, nikahnya Oktober. Nikah Oktober, 2 bulan. Nikahnya langsung resmi ya, bukan nikah Gak agama ada yang dulu. diam-diam dulu. Iya. Langsung secara Hamilnya setelah nikah loh ya. secara agama dan Ya, secara secara negara. Saya nikahnya bukan nikah siri dulu ya, gitu. Baru nikah negara yang di TV, bukan. Kita nggak di TV, cuman infotainmentnya masuk TV gitu loh. tanggal kehamilannya. Tanggal kehamilannya jeda 14 hari ya jadi pernikahan saya. Viewers, Lutfi Agizal dan Nadia Indri masih memiliki cerita cinta menarik untuk disimak. Ikuti kisahnya setelah ini, so stay tuned on Love Story. Viewers, memasuki kehidupan pasca pernikahan ada banyak penyesuaian yang biasa dilakukan setiap pasangan, mulai dari pola pikir dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baru diketahui satu sama lain. Lantas, seperti apa keduanya menjalani masa-masa adaptasi di awal pernikahan? Adaptasinya Kita sih let it flow aja, let it jalanin flow ya, aja let ya. it flow. Dan dia sudah mulai terbiasa dengan suara dengkuran gua kalau tidur. Gitu. Sudah mulai terbiasa. Awal-awal nikah tidur sebelahan gua ngorok kebangun-bangun terus gitu. Kadang aku hidungnya ketutup. Sampai dia pernah, kalau kamu malam ini ngorok aku tidur di kamar bawah. Sempat kayak gitu hampir, tapi ya udah let it flow ya, akhirnya terbiasa sampai sekarang. Cemburu adalah sifat wajar yang umumnya dimiliki oleh kaum Hawa. Penasaran, apakah Nadia termasuk tipikal istri yang cemburuan? Cemburuan sekali, apalagi habis nonton Layangan Putus. Celana boxer gua semua ditempelin mukanya dia. Ini gua pakai, ini gua pakai. Tuh, ini ada foto mukanya Nadia. Ini juga ke public. Enggak nih tuh. Ini ada fotonya Nadia. Sebelum dia ngecekin HP, password semua aku kasih di note. Nadia mau buka deh, terserah deh. Jadi dia punya password semua. Sama emailnya dia punya semua. Sama email kripto juga. Jadi kalau misalnya aku butuh uang langsung Iya. langsung ambil dari kripto. Ya, jadi kalau gua asal transfer orang dia tahu gitu. Random. Jadi, Bun, ikut yuk. Enggak, males. Kamu nggak ikut kan hari ini gitu? Yang maksa Iya. biasanya. Kamu nggak ikut kan hari ini? Aku ikut kok. Jadi suka random gitu. Mungkin dia pengen surprisein aku, takutnya aku janjian sama siapa gitu kan. Aku ikut ya hari ini. Hah? Gitu. Tapi giliran diajakin yuk ikut, nggak mau. Meski baru hitungan bulan membina rumah tangga, baik Lutfi dan Nadia mengatakan tak ada pertengkaran yang berarti di antara mereka. Keduanya merasa sejauh ini merupakan pasangan yang satu frekuensi. Sampai sejauh ini sih kita berantem cuman masalah Nah, salah paham aja. salah paham doang sih ya. Nggak ada yang ngegas-gas. Nggak apa yang gas-gas marah-marah gitu. belum pernah sih. Nggak pernah, alhamdulillah. Dan kita nggak pernah budayain kalau memang nggak satu frekuensi, misalnya keputusannya ya udah diem salah satunya, habis itu ngomong aku nggak suka kamu pilih yang ini atau kamu kayak gini tadi, aku nggak suka. Tapi malamnya waktu pillow talk, dan kita selalu membiasakan yang namanya pillow talk sebelum tidur atau bangun tidur Ya. biasanya. Jadi diskusiin apa unek-unek, Ya. apa yang nggak suka. Sambil dari lihat langit-langit, pasangan, kita nggak ya. bisa tidur tapi ngomong hari ini tuh gini loh. Kita selalu Curhat ngakuin itu. sih. Gitu. Kadang juga pas lagi pasutri ya kita pilotok kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah kunci mempertahankan sebuah pernikahan, pilotok itu. Bener. Di
tahun 2022 ini Lutfi dan Nadia akan mendapat kado terindah yakni menimang buah hati. Lantas seperti apa kesiapan mereka sebagai kedua orang tua baru ini? Kalau nggak siap sih nggak pernah ya, sebenarnya kita surprise banget. Iya. Ini yang dinantiin banyak wanita di Indonesia maupun di dunia ya, pengen punya anak setelah menikah ya. Dan alhamdulillah kita langsung mendapatkan, nggak kasih kosong. Di bulan besoknya harusnya dia mens, langsung nggak mens gitu. Alhamdulillah banget. Jadi belum merasa menstruasi pas waktu menikah, Iya. langsung diisi, langsung surprise banget sih. Apalagi kan mamaku belum pernah punya cucu ya. Justru yang aku takutin Senang adalah banget. ketika nanti Nadia ternyata belum dikasih isi, tiap bulan, ya aku datang bulan lagi. Mungkin banyak wanita yang merasakan seperti itu ya. Alhamdulillahnya Nadia nggak pernah down sih masalah isi kehamilannya, justru selalu merasa bahagia. Walaupun muntah. Tiap pagi ya, selalu muntah. Dan waktu aku kalau misalnya muntah tuh, maksudnya kayak nguatin, kayak yang kuat ya bunda, terus kayak care banget gitu. Terus yang bikin tambah kuat gitu. Ya soalnya biar nggak ngambek lagi. Saling percaya, itulah yang menjadi prinsip dasar rumah tangga Lutfi dan Nadia. Ada, selalu percaya dari apa yang keluar dari mulut pasangannya, bukan dari mulut orang lain. Karena ya dia harus tahu pekerjaan gue adalah seorang entertainment public figure di depan layar. Tentunya pasti akan mendengarkan omongan-omongan dari luar sana, entah itu positif entah itu negatif. Tapi jangan pernah percaya omongan orang di luar sana. Kalau yang jelek, percayalah dari omongan yang ada di mulutku. Belum tentu itu benar. Seperti itu sih. Dan dia sampai detik ini alhamdulillah masih percaya dengan mulutku. Semua sudah ada yang ngatur. Garis tangan kita sudah ada rezekinya masing-masing. Tinggal kapan datangnya rezeki itu kan? Terus kalau lagi banyak juga kita tabung. Ya. Kalau Aku juga banyak, bukan sosok yang tipe istri yang boros ya sayangnya. Alhamdulillah enggak. Jadi seperlunya. Dan dia tuh tipe orang gini. Misalnya contoh, nih tas. Dia udah punya satu tas yang branded, ya kan dari kita nih. Dari saya nih, udah satu cukup. Terus tote bag punya yang bermerek satu cukup. Sepatu punya satu cukup. Jam punya satu cukup. Dah. Nggak pengen koleksi 2 atau 3, nunggu sampai rusak. Meski baru menginjak usia 4 bulan pernikahan, pasangan yang menikah di tanggal 9 Oktober 2021 ini. Tak hanya itu, pasangan ini pun juga memiliki sejumlah harapan demi kelanggengan pernikahannya. 101%. Berarti ada 1000 dong perbandingannya. 100% sih. Alhamdulillah aku yakin sama Nadia. Cita-citanya aku pengen bukain dia usaha restoran pecel ayam. Bukan restoran, Warung ayam. Warung ayam karena dia pencinta penyetan gitu loh, warung penyetan. Pecel ayam. Ya biasa orang pengen bikin resto di ruko. Ini enggak. Dia pengen bikin warung emperan karena dia punya filosofi bagus. Setiap orang kaya pasti pernah makan pecel ayam. Ini berarti langka untuk menjadi orang kaya makan hal yang biasa dulu, pinggiran sederhana tapi yang bersih gitu. Wow, oke lah. Dia tipe cewek yang prinsip sih. Jadi segala sesuatunya ada prinsipnya. Jadi buat kalian semua yang masih jomblo, masih suka habis luar sana, lebih baik simpen, lu lakuin bukan sama teman aja, tapi sama istri lu. Contoh, waktu aku masih belum nikah, aku sering ke Bali, kemana, ternyata semu. Jadi setelah pulang dari situ, ya udah selesai kebahagiaan itu. Kita tidur di rumah, lupa yang habis kita lakuin kemarin. Tapi ketika kita melakukan itu sama istri, walaupun cuma ke puncak, cuma ngabisin Rp1 juta, itu sampai hari ini masih kerasa. Momennya kerekam gitu. Oh berarti ternyata kebahagiaan yang abadi atau yang bukan semua adalah ketika kita membahagiakan pasangan kita. Ya viewers, usai berbincang seputar perjalanan kisah cintanya, presenter sebuah acara pagi di iNews TV ini mengikuti love quiz, yakni uji kekompakan yang dibuat oleh tim Love Story. Berikut keseruannya. Yang paling bikin kangen dari aku apa? Tahu banget nih. Aku tahu. Apa? Saat kamu pakai lingerie.
Wadaw. Jangan di ini ya pemirsa, viewers Oh, love story. kan sudah nikah. Oh Iya dong, makanya nikah biar tahu seberapa kangennya lihat istri pakai lingerie. Karena cuma bisa di rumah atau di kamar gitu. Size baju aku apa? L, large. Oke, tahu ya dia. Iyalah. Oke. Betul, size baju aku. Betul. Makanan kesukaan aku apa? Pecel ayam. Ya, benar. Pecel ayam. Yang penting sambelnya banyak. Benar. Kado terindah dari aku apa? Kado terindah apa ya? Bravo lah. Oh. Apa jadi bravo? Di spill. Maksudnya ya anak kita lah sayang. Ya udah ketahuan lagi. Ya udah ketahuan, nggak apa-apa nama depan anak gue kalau cowok Bravo. Udah. Kita spill khusus di love story nih. Kapan kamu terakhir bilang I love you? I love you. Barusan. Gue hari ini belum ngomong. Hari ini belum ngomong. Pernah ngerasa jenuh nggak sama aku? Mau jujur apa enggak? Jujur dong. Ya enggak lah. Oh, enggak. Belum, kan baru 4 bulan. Kita nanti bisa jawabnya pas 10 tahun. Iya, oke. 10 tahun lagi kita jawab ya. Berapa ukuran sepatu aku? Waduh. 39. Itu ukuran siapa? 39 ukuran siapa? 40. Itu lagi, 38, makin gede. 38, yes, 38. 38, 37 kalau high heel, 37 kalau sepatu biasa 38. Iya, benar. Walaupun awalnya salah ya. Ya, selamat. Pernah kepikiran nyari gebetan lagi nggak? Aku? Ya enggak lah. Oke. Lagi kamu nggak tahu. Terlalu jujur Anda. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta Lutfi Agizal dengan sang istri Nadia Indira. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye.